Shalom saudara, ketemu lagi di kebaktian kaum muda sore hari ini. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, sore hari ini kita mau taruh semuanya di kaki Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita yang mulia, sebab Ia layak menerima segala puji, segala sembah kita. Kau Allah yang mulia Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kedaulatan-Mu Tuhan sampai selama-lamanya Yesus. Oh, Yesus, kami menyembah-Mu. Sama-sama katakan, mulia, mulia bagi anak domba. Yesus sungguh mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, sebab Kau mulia. Sama-sama kita mau katakan, kita mau sembah Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Oh, Kau mulia, mulia bagi anak domba. Kau mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Kau mulia, Kau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, Kau kan memerintah
Allah kami yang mulia Tuhan. Tuhan, kalau kami melihat hidup kami Tuhan, kalau kami melihat apa yang akan terjadi di lingkungan kami Tuhan, di dunia ini Tuhan. Tuhan, kami mungkin akan letih, kami akan kecewa, kami akan susah, kami akan takut Tuhan, tapi kami mau memandang akan Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang mulia Tuhan. That is who you are Lord. Engkau Allah kami yang mulia dan Engkau yang akan memerintah untuk selama-lamanya Tuhan. Engkau yang mulia ini Tuhan. Kalau Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, apa yang perlu kami takutkan Tuhan? Apa yang perlu kami khawatirkan Tuhan? Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah Engkau Allah kami yang mulia, yang berdaulat, yang berkuasa di surga dan di bumi ini. Haleluya Yesus, sebab Kau mulia. Kita mau sama-sama katakan, sebab Engkau mulia, Dia layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kau layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang Kau akan memerintah atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Terpujilah Kau Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, kisah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang mulia, Engkau Allah yang kami yang berdaulat, Kau yang berkuasa Tuhan atas segala sesuatu di bumi ini Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji-muji, membesarkan nama-Mu. Engkau sendiri Bapa yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sendiri Bapa yang mau disukakan Tuhan atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau buka ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara-saudara. Shalom. Ya, saya percaya sekalipun kita masih tidak bisa bersama-sama di satu tempat yang sama, tapi kita percaya kalau kita bertumbuh di dalam kasih-Nya Tuhan, kita bersekutu di dalam satu roh yang sama, satu iman yang sama, kita punya satu tujuan yang sama, Tuhan pasti menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama semangat puji nama Tuhan, kita naikkan pujian. Yuk. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, dan tangis suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Katakan kita berkumpul, kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir
setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sekali lagi katakan dari awal. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Katakan kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sekali katakan kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Oh, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Amin. Kita gerejanya Tuhan, amin. Kita mau song-song masa depan dalam satu roh, satu iman, menyembah di dalam rumah Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, kita telah diselamatkan. Sekarang saatnya segala suku, kaum dan bahasa, angkat suara puji Tuhan dalam satu roh dan satu iman, menyembah bersama di rumah Tuhan. Untuk satu nama, satu tujuan, menyembah bersama di bumi di surga. Kita sama-sama naikkan. Begitu besar kasih Allah kepada dunia,
kita telah disamakan. Sekarang saatnya segala suku, kaum dan bahasa angkat suara puji Tuhan dalam satu roh dan satu iman, menyembah bersama di rumah Tuhan. Untuk satu nama, satu tujuan, menyembah bersama di bumi di surga. Dalam satu roh dan satu iman, kita semua menyembah bersama di dalam rumah Tuhan. Manapun saudara berada, kita rumah Tuhan, kita menyembah bersama. Satu nama, satu tujuan, menyembah bersama di bumi di surga. Dalam satu roh dan satu iman, menyembah bersama di rumah Tuhan. Satu nama, satu tujuan, menyembah bersama di bumi di surga. Menyembah bersama di bumi di surga. Amin. Menyembah bersama di bumi di surga. Amin. Kita mau berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Ajar setiap kami Tuhan untuk punya hati yang mau mengasihi Tuhan. Mengasihi setiap jiwa-jiwa Tuhan yang ada di sekitar kami Tuhan. Mengasihi di dalam satu kasih-Mu yang sempurna ya Bapa. Berikan ku hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar. Sekali lagi dari awal. Berikan ku hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu,
mereka yang lelah, membagi hidup kami Tuhan. Oh, jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti kami mau Tuhan, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu Bapa. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti, jadikan hatiku, jadikan hatiku seperti sekali katakan, jadikan hatiku seperti hatimu Bapa. Ajar kami Tuhan seperti hatimu, ajar setiap kami mau berdiri, kami mau biar ini jadi doa kami Tuhan. kami mau jadi namamu yang dimuliakan, biar namamu Tuhan yang dimuliakan. Ya namamu Tuhan yang ditinggikan, kami naikkan pujian. Kami naikkan pujian, kami tinggikan Tuhan. Oh, kami tinggikan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi
Ucap syukur Tuhan, kalau kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang besar Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk punya hati yang seperti Engkau Tuhan, hati yang mengasihi setiap jiwa-jiwa kami Tuhan. Sekalipun di situasi yang mungkin tidak menyenangkan buat kami semua Bapa, ajar kami selalu peduli Tuhan, selalu ingat akan jiwa-jiwamu Bapa, ingat akan saudara-saudara kami yang lain Bapa. Kami mau bertumbuh bersama di dalam-Mu Tuhan. Kalau saudara kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan yang menyertai memberkati firman yang ditaburkan ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom saudara, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saya bersuka cita kita bisa bertemu lagi pada sore hari ini. Kita bisa sama-sama beribadah saudara, kita bisa sama-sama memuji dan menyembah Tuhan saudara. Saya harap keadaan saudara semua di rumah baik-baik saudara. Saya berdoa kita selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan saudara. Saudara, saya pribadi ingin rasanya segera berjumpa dengan saudara di dalam kebaktian secara offline saudara. Langsung kita bisa bertemu di dalam gereja saudara, kepingin saudara. Tapi ya karena keadaan saudara, hari ini kita masih beribadah secara online saudara.
Tapi saudara, saya harap saudara, meskipun kita beribadah secara online hari-hari ini saudara, tetapi kita tetap bersemangat saudara. Kita tetap mau mengusahakan mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh saudara. Karena saya percaya di dalam ibadah ada kuasa Tuhan saudara. Amin saudara, ada kuasa Tuhan saudara. Buat saudara yang di rumah, mari kita ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Saudara siapkan Alkitab saudara, kita mau sama-sama dengarkan sedikit renungan firman Tuhan saudara. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan tema kita bulan ini. Tema bulan ini tentang hikmat dan pergaulan saudara. Kalau minggu lalu kita sudah dengar dari Bapak Gideon tentang hikmat dan pergaulan. Bagaimana kita bisa dengan hikmat Tuhan memilih pergaulan yang baik. Bagaimana kita harus berhati-hati terhadap pergaulan yang buruk, pergaulan yang jahat. Bagaimana kita belajar dari cara bergaul Tuhan Yesus, saudara. Minggu lalu kita sudah melihat hal tersebut, saudara. Tetapi hari ini kita akan belajar mengenai membangun persekutuan tubuh Kristus. Sesuai tema kita pada Sabtu hari ini, saudara. Membangun persekutuan tubuh Kristus, saudara. Ini sedikit beda antara bergaul dan bersekutu, saudara. Minggu lalu kita sudah menerima, kita sudah mengerti bahwa kita boleh bergaul dengan siapa saja, saudara. Asal kita mengerti batas-batasnya, asal kita mengerti prinsipnya. Prinsipnya adalah kita sebagai tabib, sebagai dokter. Kita mengerti pagar-pagarnya dan kita perlu pengurapan, saudara. Itu minggu lalu, saudara. Tetapi untuk bersekutu, kita tidak bisa bersekutu dengan semua orang, saudara. Kita tidak bisa bersekutu dengan banyak orang, saudara. Nah, di 2 Korintus 6 ayat 14 jelas dikatakan bahwa terang dan gelap tidak dapat bersatu, tidak dapat bersekutu, saudara. Saya bacakan dalam KJI. Di KJI dikatakan seperti ini, saudara. Jangan kamu terkena kuk yang tidak seimbang bersama dengan orang yang tidak beriman, karena persekutuan apakah yang ada di antara kebenaran dengan kejahatan, dan persekutuan apakah yang ada di antara terang dengan gelap. Dikatakan tidak bisa kita bersekutu antara terang dan gelap, saudara. Bahkan kita harus bersama-sama, hari ini kita belajar berusaha membangun persekutuan tubuh Kristus, saudara. Ini penting, saudara. Istimewa hari-hari ini, istimewa akhir zaman, istimewa di hari-hari yang akhir. Kita perlu mempunyai sebuah persekutuan yang baik, saudara. Kita perlu mempunyai persekutuan tubuh Kristus yang indah, saudara. Yang semakin meningkat, saudara. Saya pribadi sangat merasakan kita perlu, saudara. Saya pribadi merasa banyak sekali diberkati, saudara. Banyak sekali dikuatkan lewat persekutuan tubuh Kristus, saudara. Nanti akan saya saksikan beberapa, saudara. Kita mau baca ayat mas kita pada malam hari ini, pada sore hari ini, saudara, di Efesus 4 ayat 3 sampai 6 dan Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan dari terjemahan baru, saudara. Saudara bisa baca di rumah, saudara bisa buka Alkitab, saudara. Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita lanjutkan di ayat yang ke-11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi apa, saudara? Bagi pembangunan tubuh Kristus, saudara. Jelas dikatakan tadi di Efesus 4 ayat 3, saudara. Dikatakan berusahalah, saudara, memelihara kesatuan roh. Dari pihak kita harus berusaha. Ini kata aktif, saudara. Untuk apa? Untuk pembangunan tubuh Kristus, saudara. Ini penting, saudara. Penting kita memiliki suatu persekutuan tubuh Kristus yang baik. Saudara, kita sering dengar tentang 7 KPR. Bapak Gembala sering menyampaikan tentang 7 KPR, saudara. Salah satunya adalah persekutuan, saudara.
7 KPR itu 7 kebutuhan pokok rohani orang beriman, saudara. Kalau kita mau rohani kita bertumbuh, kita harus memenuhi semua kebutuhan pokok ini, saudara. Salah satunya adalah persekutuan, saudara. Perlu ada persekutuan, perlu bersekutu, saudara. Orang beriman yang rohaninya ingin tumbuh dengan baik, perlu bersekutu satu dengan yang lainnya. Bahkan dikatakan kita mempunyai peran, kita punya peran untuk membangun sebuah persekutuan tubuh Kristus itu, saudara. Nah, kalau seorang beriman tidak mempunyai persekutuan yang baik, rohaninya tidak bisa tumbuh dengan baik, saudara. Tidak bisa tumbuh dengan ideal, saudara. Oleh sebab itu, kita harus aktif dalam membangun persekutuan tubuh Kristus ini, saudara. Dikatakan tadi berusahalah, saudara. Berusahalah. Nah, ayat ini tidak hanya ditulis untuk disampaikan kepada siapa yang harus berusaha. PPS mungkin, atau mungkin hanya pendeta, gembala sidang. Tidak, saudara. Ini dikatakan untuk kita semua, saudara. Untuk kita semua sebagai anggota tubuh Kristus. Kita adalah anggota. Anggota mempunyai peran untuk sama-sama membangun tubuh Kristus ini, saudara. Ini tanggung jawab kita dan kita semua harus berusaha. Oleh sebab itu kita malam hari ini kita mau belajar sama-sama. Dan saya rindu kita tidak hanya cuman mendengar, saudara, terus lupa. Tapi dikatakan firman Tuhan kita harus melakukan, saudara. Kita mau berusaha, kita mau coba untuk kita praktek, saudara. Oke? Saya akan bacakan, kita bisa lanjut di Efesus 4, ayat selanjutnya, saudara, di ayat 20, di ayat 17 sampai 32, itu juga dijelaskan, saudara. Kalau tadi di Efesus 4 ayat 3 sampai 6, 11, 12, di ayat selanjutnya juga dijelaskan tentang hal ini, saudara. Ini cukup menarik, saudara. Perikopnya itu ciri-ciri manusia baru. Kalau saudara baca perikopnya itu ciri-ciri manusia baru. Tetapi kalau saudara baca dari ayat 17 sampai 32, banyak yang berbicara tentang membangun sebuah hubungan yang baik, membangun sebuah hubungan yang manis dengan sesama, saudara. Ayatnya panjang, tidak saya bacakan semua, saudara. Juga di Kolose juga ada. Saya akan bacakan beberapa, saudara. Di Efesus 4 ayat 24 sampai 25. Saudara bisa baca di rumah. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Juga di Efesus 4 ayat 28-29, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Untuk apa, saudara? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Juga di ayat-ayat selanjutnya, saudara, di 31, 32, di Kolose 3 ayat 10 sampai 11, 12 sampai 15 Kolose 3, itu juga diceritakan hal yang sama, saudara. Ini agak unik, saudara. Kenapa ciri manusia baru, perikopnya manusia baru, tapi kok lebih banyak membahas tentang membangun hubungan, saudara. Saya ambil kesimpulan bahwa manusia baru itu berusaha untuk mempunyai satu persekutuan yang baik, saudara. Berusaha membangun sebuah hubungan, berusaha membangun sebuah persekutuan tubuh Kristus yang baik. Itu adalah salah satu ciri dari manusia baru, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita semua yang sudah lahir baru, kita semua yang sebagai manusia baru, kita mau sama-sama berusaha. Ini bukan tugas hanya PPS, tugas hanya pemimpin rohani dan sebagainya, saudara. Tapi tugas setiap kita, tugas saya, tugas saudara semua yang di rumah, tugas kita sebagai anggota tubuh Kristus,
kita mempunyai peran, kita mempunyai kewajiban untuk sama-sama membangun persekutuan ini, saudara. Nanti kita mau lihat lebih lanjut, saudara. Saudara, membangun sebuah persekutuan itu berbeda dengan membangun misalnya sebuah rumah, membangun sebuah bangunan, saudara. Saya sering terlibat dalam pembangunan sebuah rumah atau sebuah bangunan, tapi saya pikir membangun sebuah persekutuan itu beda jauh, saudara. Kalau kita membangun rumah, membangun bangunan, itu sifatnya satu arah, saudara. Satu arah. Kontraktor atau arsitek itu bekerja sama untuk membangun, memastikan bangunannya bisa berdiri dengan baik. Satu arah, saudara. Tetapi kalau membangun hubungan, membangun persekutuan, itu tidak bisa satu arah, saudara. Harus ada sifatnya dua arah. Harus ada timbal balik, saudara. Harus ada dua pihak, saudara, yang sama-sama mau untuk membangun sebuah hubungan, membangun sebuah persekutuan, saudara. Tidak bisa hanya satu pihak, tidak bisa hanya satu arah, tapi harus dua pihak, harus dua arah, saudara. Oleh sebab itu perlu kita sama-sama sadar dan perlu kita sama-sama mau, saudara, untuk kita sama-sama membangun persekutuan tubuh Kristus ini, saudara. Ini tidak bisa dipaksa, saudara, tidak bisa dipaksa. Kalau selama saudara tidak mau membuka hati, selama saudara tidak mau berusaha membangun, tidak akan terwujud satu persekutuan tubuh Kristus yang baik, saudara, di mana saudara terlibat di dalamnya. Tidak bisa dipaksa, saudara. Kalau misalnya pun, anggaplah saudara datang ke PS, ke persekutuan sel, saudara. Tapi kalau di sana saudara tidak membuka hati, saudara tidak mau membuka diri saudara tidak ada niatan dalam hati untuk saudara bersekutu, ya sulit, saudara, untuk membangun sebuah persekutuan. Misalnya karena dipaksa, karena seolah-olah wajib untuk datang dan sebagainya. Tidak bisa, saudara. Perlu kita semua untuk kita membuka diri, membuka hati dulu, saudara. Kita perlu untuk berusaha. Dikatakan tadi jelas, berusahalah, saudara, untuk membangun, saudara, ikut dalam membangun persekutuan tubuh Kristus, saudara. Saudara, saya akan berikan penerapan mudahnya, saudara. Prakteknya bagaimana, saudara? Tadi saudara sudah dengar, mudah, saudara. Prakteknya gampang, saudara. Kalau saudara belum join PS, belum join persekutuan sel, setelah kebaktian, saudara mungkin cari info, saudara. Saudara bergabunglah dalam persekutuan sel, saudara. Itu salah satu cara kita membangun persekutuan tubuh Kristus, saudara. Kalau saudara belum tahu, saudara tergabung di PS mana, saudara bisa mengontak yang di KAP, mungkin bisa mengontak Peter, yang di pelajar saudara bisa mengontak Kristiantan atau PPS-PPS-nya, saudara bisa cari info, saudara. Saudara bisa tanya ke mereka dan saudara bergabunglah, saudara, di PS saudara masing-masing, baik di KAP maupun di pelajar. Atau kalau saudara punya kesempatan, saudara ada waktu, ada kesempatan, saudara rindu, bergabunglah di PS umum, saudara. Buat yang di KAP, joinlah di PS umum. Saya berusaha untuk juga bergabung di PS umum, saudara. Itu salah satu cara kita mempunyai peran untuk kita membangun satu persekutuan tubuh Kristus, saudara. Dan setelah saudara join, saudara bergabung, saudara bisa belajar di sana untuk saudara kita sama-sama saling bersekutu. Saudara bisa membuka diri, mulai dari diri kita, saudara. Kita belajar bersekutu, saling menguatkan dan seterusnya, saudara. Itu yang bisa saudara praktekkan dan saudara bisa terapkan, saudara. Segera saudara mengerti, saudara bisa lakukan ini dengan mudah, saudara. Saya harap kita semua, saudara semua mau join di dalam persekutuan sel, saudara. Itu salah satu cara kita untuk membangun persekutuan tubuh Kristus. Selanjutnya, saudara, kita mau lihat tentang tantangan, saudara. Tantangan, saudara. Hari-hari ini, saudara, usaha kita untuk membangun sebuah persekutuan tubuh Kristus itu menghadapi sebuah tantangan, saudara. Saudara tahu semua, saudara, kondisi sekarang, sikon sekarang,
Saudara mungkin juga ikut merasakan bagaimana kita tidak bisa berkumpul lagi di rumah-rumah, di PS-PS seperti yang lalu-lalu kita kerjakan. Mungkin kita tidak bisa lagi bersekutu secara tatap muka, bertemu di gereja untuk kita bisa bersekutu. Itu tantangan buat kita, saudara. Adanya pandemi COVID ini membuat kita tidak bisa lebih leluasa untuk berkumpul, untuk bersekutu. Digantikan via online, seperti yang saudara ikuti pada saat ini. Juga di PS kita ganti dengan via online, saudara, via Zoom dan seterusnya, saudara. Kita mungkin dihimbau untuk stay at home, untuk physical distancing dan seterusnya, saudara. Itu otomatis membuat intensitas kita untuk bertemu, untuk kita bisa bersekutu secara fisik, tatap muka, itu intensitasnya pasti berkurang, saudara. Pasti berkurang. Ya, saya pribadi merasa kurang enak, saudara. Seharusnya seperti itu, saudara. Tapi jangan ini membatasi kita, saudara, untuk kita bisa bersekutu, saudara. Ini sebuah tantangan buat kita, saudara. Dan kita tidak tahu pasti kondisi yang akan datang, saudara. Kalau Alkitab itu menubuatkan, saudara, hari-hari yang ke depan itu akan lebih sukar, akan lebih sulit. Ini satu tantangan yang harus kita hadapi dan tidak bisa kita lari dari hal ini, saudara. Tapi harus kita hadapi sama-sama. Lalu bagaimana, saudara? Bagaimana kita bisa membangun sebuah persekutuan tubuh Kristus yang baik kalau untuk bertemu aja sulit, saudara. Untuk kita bertatap muka aja sulit, saudara. Kalau dulu, saudara, kalau yang lalu-lalu kita berusaha untuk menambah intensitas ketemuan kita. PS kalau bisa ditambah intensitasnya, jumlah ketemuannya ditambah. Tapi dengan hari-hari ini tidak bisa, saudara. Ya bisa, tapi kita lewat online, saudara. Tetapi tidak bisa ketemu langsung secara fisik, saudara. Nah, bagaimana dalam menghadapi tantangan ini, lalu bagaimana kita bisa membangun persekutuan tubuh Kristus. Bahkan dikatakan kita di akhir zaman kita harus lebih lagi berusaha. Seperti itu, saudara. Saudara, saya rindu untuk kita belajar dari satu kisah seorang rasul, saudara, yang bernama Rasul Paulus, saudara. Ketika saya mempelajari Rasul Paulus, saudara, membaca firman Tuhan, Alpet, saudara, saya menemukan beberapa hal yang unik, saudara, dari kisah Rasul Paulus ini, saudara, yang bisa kita pelajari dan bisa kita praktekkan dalam membangun persekutuan tubuh Kristus, saudara. Ini cukup unik, saudara. Saya kalau dengar kata Rasul Paulus itu, bayangan saya, wah, rasul yang luar biasa, tegas, tegar, saudara, penuh dengan kuasa, penginjilan dan seterusnya, saudara. Tapi ketika saya baca ini, saudara, saya menemukan sisi lain, saudara. Rasul Paulus itu juga rasul yang bisa dikatakan romantis seperti itu, saudara, sentimental dan sebagainya, saudara. Dia juga membangun sebuah persekutuan tubuh Kristus yang baik, saudara. Dan yang saya rasa bisa kita terapkan, saudara. Kita akan lihat dari 4 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus di dalam penjara, saudara. Dari banyak literatur yang saya baca, surat tersebut adalah surat Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon, saudara. Mestinya tidak hanya 4 surat ini, juga surat-surat yang lain yang Rasul Paulus juga tulis, saudara. Tapi yang saya mau kita sama-sama pelajari pada sore malam hari ini, saya akan baca dari 4 surat ini, Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon saja, saudara. Untuk kita bisa belajar, bahkan ketika Rasul Paulus waktu itu di penjara, saudara, dia masih bisa berusaha membangun sebuah hubungan, dia masih bisa berusaha untuk membangun sebuah persekutuan tubuh Kristus pada saat dia dalam kesusahan, pada saat dia dalam masalah, pada saat dia dalam kondisi yang tidak enak, yang sengsara, dalam penjara, saudara. Tapi dia masih bisa. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar, saudara. Meskipun tidak bisa ketemu langsung, mungkin kita bisa
anggaplah kita seperti Paulus, Rasul Paulus terkendala oleh jarak, tidak bisa saling bertemu karena Rasul Paulus pada saat itu di penjara. Tapi kita mau belajar bagaimana cara Rasul Paulus membangun suatu hubungan, membangun suatu tubuh Kristus, persekutuan tubuh Kristus, saudara. Kita lihat yang pertama, saudara, bagaimana cara membangun persekutuan tubuh Kristus. Kita belajar dari Rasul Paulus, saudara. Kita baca di Efesus 1 ayat 15, saudara. Saya bacakan dari terjemahan baru, Efesus 1 ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Saudara, perhatikan bahwa Rasul Paulus mendengar tentang iman dari jemaat di Efesus, saudara. Juga hampir di tiap 4 surat ini, Efesus, Filipi, Kolose, Filemon, itu ada semua, saudara. Saya bacakan di Filipi 2 ayat 19 sampai 21. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudara nanti juga bisa baca Kolose 1 ayat 4 dan Filemon 1 ayat 5. Kesimpulannya apa, saudara? Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, meskipun pada saat itu Rasul Paulus ada di dalam penjara, tetapi jarak atau mungkin tidak intensitas pertemuan itu tidak yang sedikit itu tidak bisa menghalangi Rasul Paulus untuk memperhatikan jemaat-jemaat yang ada di Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon, saudara. Kita tadi baca di saudara, Rasul Paulus meskipun terkendala oleh jarak, dia di penjara, jemaat-jemaat di kotanya masing-masing, tapi dia bisa tahu, saudara, keadaannya, saudara. Dia aktif, berusaha cari tahu, dia kirim Timotius, saudara, dan beberapa lainnya, saudara, Epafroditus, kirim Epafras ke Kolose. Jadi dia aktif, saudara, berusaha untuk membangun sebuah persekutuan tubuh Kristus. Dia berusaha untuk cari tahu, berusaha untuk memperhatikan, saudara, apa yang dialami oleh jemaat-jemaat di kota-kota tersebut, saudara. Saudara, seharusnya banyak alasan bagi Paulus untuk lebih memperhatikan keadaannya sendiri, saudara. Mengingat dia sedang di penjara. Saya percaya di penjara tidak ada yang enak, saudara. Mudah untuk Rasul Paulus memikirkan dirinya sendiri. Gimana ya nasibku, gimana ya masa depanku, gimana supaya aku bisa keluar dari kesusahan ini, gimana supaya saya bisa keluar dari penjara, misalnya seperti itu, saudara. Banyak alasan untuk Rasul Paulus bisa memikirkan dirinya sendiri, saudara. Karena dia sendiri dalam masa kesukaran, dalam sengsara, saudara. Tetapi kita lihat Rasul Paulus tetap memilih untuk memperhatikan orang lain, memperhatikan kepentingan orang lain, saudara. Dia tetap bisa berusaha aktif untuk memperhatikan keadaan dari jemaat-jemaat di Efesus, Kolose, Filipi, dan Filemon, saudara. Seringkali, saudara, dalam masa yang sulit, orang akan cenderung lebih mudah untuk memperhatikan keadaannya sendiri, saudara. Kepentingannya dirinya sendiri, saudara. Ini umum, saudara. Di dunia umum, saudara. Orang cenderung seperti itu, daging, saudara. Kepentingannya diri sendiri. Kita lihat, saudara, hari-hari ini, saudara, ketika kita mengalami banyak kesulitan, baik dalam hal kesehatan, saudara, baik dalam hal ekonomi, mungkin, saudara, banyak sekali yang ekonominya ikut terdampak, saudara, gara-gara pandemi COVID ini, saudara. Ketika seseorang mengalami kesulitan, mengalami masalah dalam hidupnya, orang akan cenderung mudah untuk lebih memperhatikan kepentingannya sendiri. Hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, saudara. Tidak salah, saudara, kita memperhatikan kepentingan kita, tapi jangan kita
fokus kita hanya untuk kepentingan kita sendiri saja, saudara. Mari saudara, dari Rasul Paulus ini kita juga belajar, kita juga harus memperhatikan kepentingan orang lain, memperhatikan keadaan orang lain, saudara. Ini salah satu cara yang diajarkan Rasul Paulus, bagaimana dia membangun sebuah hubungan, membangun sebuah persekutuan tubuh Kristus dengan jemaat-jemaat di Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon, saudara. Meskipun tidak bisa ketemu, sama seperti kita sekarang, saudara. Mungkin tidak bisa ketemu secara tatap muka, saudara. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya Rasul Paulus, saudara. Kita mau baca di Galatia 6 ayat 2 dan 10, saudara. Saudara buka Alkitab saudara, Galatia 6 ayat 2 sampai 2 dan 10. Saya bacakan terjemahan baru. Ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, saudara. Ini kesempatan buat kita. Hari-hari ini kesempatan buat kita untuk kita belajar lebih lagi memperhatikan orang lain, saudara. Saudara, mungkin kita kalau di PS kita bisa sharing enak, kita bisa cerita-cerita, kita bisa lebih mudah tahu kesulitan mereka, kesulitan teman-teman kita, masalah apa yang mereka hadapi. Hari-hari ini pun meskipun kita tidak bisa bertemu, kita masih bisa, saudara, mengerjakan itu, saudara. Kita masih bisa memperhatikan orang lain, teman-teman kita, kawan-kawan kita, seiman dikatakan, saudara. Kalau dulu, saudara, Paulus itu mengirim, tadi saya sebutkan Epafroditus ke Filipi, dia mengirim Epafras ke Kolose untuk cari tahu bagaimana keadaan di jemaat-jemaat di kota-kota tersebut. Tapi hari-hari ini kita tidak harus kirim orang, saudara. Kita punya banyak sekali cara yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, saudara. Saudara pegang handphone, itu salah satu fasilitas, itu salah satu cara. Jangan liburan kita pakai handphone untuk hal-hal yang kurang berguna. Tapi kalau saudara punya itu, saudara bisa pakai itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk kita ambil peran dalam kita membangun sebuah persekutuan tubuh Kristus. Saudara bisa tanya aja, saudara, gampang aja, saudara bisa WA, saudara bisa pakai Line untuk kontak teman-teman kita, saudara bisa telepon teman-teman kita bisa tanya bagaimana keadaanmu, bagaimana apa ada kesulitan, ada masalah apa, saya bisa tolong apa. Cobalah kita belajar memperhatikan seperti Rasul Paulus kasih contoh buat kita, saudara. Itu kita bisa pakai untuk membangun persekutuan tubuh Kristus, saudara, untuk memperhatikan orang lain, saudara. Dan kalau kita sudah tahu ada saudara kita, teman kita seiman perlu ditolong, ayo saudara, kita segera tolong. Mungkin saudara bisa ajak teman-teman, beberapa teman yang lain bisa saudara ajak untuk bantu, saudara. Coba dipikirkan, saudara, apa yang bisa kita kerjakan untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita yang memerlukan, saudara, untuk mereka yang dalam masalah, saudara, untuk mereka mungkin dalam masalah ekonomi, kesehatan dan sebagainya, saudara. Saya juga pribadi berusaha, saudara, masih belajar untuk praktek, saudara. Kalau ada teman yang dalam masalah atau apa, saya segera kontak beberapa orang, ayo apa yang bisa kita kerjakan? Kita pikirkan, saudara, apa yang bisa kita lakukan untuk ini, saudara. Jadi kita tidak hanya fokus pada diri kita, saudara. Kalau kita cuma fokus pada diri kita, betul, saudara, masalah kita itu juga banyak, saudara. Mungkin problem yang kita hadapi juga banyak. Atau mungkin bahkan kita juga mengalami hal yang sama. Masalah yang sama, problem yang sama. Atau lebih berat, bisa jadi, saudara, bisa jadi. Tapi ketika saya percaya, saudara, ketika kita mau, saudara, ketika kita mau mengerti dan kita mau melakukan firman Tuhan, mau ambil andil, ambil peran dalam persekutuan, dalam membangun persekutuan tubuh Kristus, saudara, kita belajar memperhatikan mereka, kita belajar untuk memikirkan juga orang-orang yang dalam kesusahan, dan kita belajar untuk membantu, saudara, dengan keterbatasan, dengan apa yang kita bisa kerjakan, kita berusaha, nanti Tuhan yang akan tolong kita, saudara. Tuhan juga yang akan
bantu, Tuhan akan tolong masalah kita, permasalahan kita, mungkin problem yang kita hadapi. Saya percaya hal itu saudara, dan saya rindu kita sama-sama saudara mau praktek hal ini saudara. Kita mau praktekkan hal ini saudara. Saya percaya ketika kita berusaha untuk memikirkan, untuk memperhatikan kepentingan orang lain saudara, Tuhan juga akan memperhatikan kepentingan kita, masalah kita. Amin saudara. Ya, itu yang pertama saudara. Kita belajar dari Rasul Paulus, bagaimana dia membangun persekutuan tubuh Kristus, meskipun dia dalam penjara, terkendala oleh jarak, terpisah oleh jarak, tapi dia mau tetap memperhatikan. Itu yang pertama, saling memperhatikan saudara. Yang kedua saudara, kita bisa berdoa, saling mendoakan saudara. Ini simple saudara, tapi waktu saya lihat Rasul Paulus bisa mengerjakan ini meskipun dia dalam penjara, itu luar biasa saudara. Kita baca kembali saudara, ini ada di kitab Efesus, Filipi, Kolose, itu saudara kalau buka itu ada saudara, tapi saya tidak bacakan semua, saya bacakan aja Filipi 1 ayat 3-4 saudara. Filipi 1 ayat 3-4 terjemahan baru saya bacakan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Saudara perhatikan. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Kolose 1 ayat 3 dan 9. Kita sebentar saudara, saya bacakan Kolose 1 ayat 3 dan 9. Ayat 3, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ayat 9-nya, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Juga di Efesus 1 ayat 16, 1 Tesalonika 1 ayat 2. Saudara. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, meskipun jarak memisahkan, mungkin tidak bisa bertemu, tapi kita selalu bisa berdoa buat saudara-saudara seiman kita, buat persekutuan kita, saudara. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, apa hubungannya ya persekutuan, membangun persekutuan tubuh Kristus dengan doa? Apa hubungannya? Nggak langsung kena seperti itu saudara, mungkin seperti itu. Nah saudara, ketika kita saling mendoakan satu dengan yang lain saudara, mungkin tanpa kita sadari saudara, kita itu belajar untuk menyatukan hati kita saudara. Belajar untuk menyatukan hati kita. Kita sehati untuk mendoakan sesuatu, itu kita belajar untuk menyatukan hati kita, saudara. Dan mungkin tanpa kita sadari juga, berdoa dengan sehati, dengan menyatukan hati, itu menghubungkan kita dengan saudara seiman kita secara rohani, saudara. Secara rohani. Istimewa kalau kita berdoa di dalam roh. Kita punya Roh Kudus, saudara. Itu adalah satu persekutuan roh, saudara. Itu yang akan mengikat kita menjadi satu, saudara. Membuat kita mempunyai persekutuan yang kuat, saudara. Meskipun tidak bisa bertemu, saudara. Seperti hari-hari ini, saudara. Ini yang Rasul Paulus kerjakan, saudara. Saudara baca, kalau saudara di rumah ada waktu, saudara baca Efesus, kitab Efesus, Filipi, Kolose itu, saudara. Saudara Filemon, saudara baca, itu banyak sekali dikatakan Rasul Paulus itu mendoakan buat mereka. Dalam penjara dia berdoa untuk jemaat-jemaat di Filipi, dia berdoa untuk jemaat-jemaat di Kolose, saudara. Meskipun dalam penjara, saudara. Dan itu, saudara, saya percaya itu membangun sebuah persekutuan tubuh Kristus, saudara. Ketika kita berdoa sehati untuk satu pokok doa, saudara. Tanpa kita sadari kita menyatukan, saudara. Menyatukan hati kita, saudara. Tanpa kita sadari itu menghubungkan kita dengan saudara seiman kita secara rohani. Secara rohani, saudara. Mungkin secara jasmani tidak. Kalau kita bertemu berdoa di kebaktian doa Jumat, kita bertemu secara jasmani juga, saudara. Tapi meskipun kita tidak bisa bertemu secara jasmani, kita tetap bisa bertemu secara rohani. Tetap bisa menyatukan hati kita secara rohani, saudara. Ini
luar biasa, saudara, istimewa hari-hari yang sulit. Ini saudara, kita perlu saling mendoakan satu dengan yang lain, saudara. Mungkin ada teman kita yang dalam kesusahan, dalam sakit mungkin, saudara, dalam masalah, kita dukung mereka dalam doa, saudara. Kita support mereka dalam doa. Kalau perlu kita ajak puasa, saudara. Kita doakan bersama-sama, saudara. Saya percaya doa itu sanggup mengerjakan sesuatu yang mustahil, saudara. Mungkin yang tidak mungkin, saudara, kita pikirkan itu bisa terjadi, itu bisa terjadi, saudara, lewat doa, saudara. Doa itu mengerjakan sesuatu hal yang mustahil dalam hidup kita, saudara. Ini yang Rasul Paulus ajarkan buat kita, saudara. Mari saya rindu kita praktek, saudara. Kita praktek, saudara. Mungkin kita tidak bisa bertemu, tapi kita bisa berdoa via Zoom juga bisa, saudara. Kita bisa berdoa sendiri-sendiri di rumah-rumah, tapi kita belajar menyatukan hati, saudara. Belajar menyatukan bersahati, saudara. Bersahati mendoakan sesuatu. Itu menghubungkan kita dengan saudara seiman kita secara rohani, saudara. Selanjutnya, saudara, setelah tadi saling memperhatikan, saling mendoakan. Yang ketiga, saudara, kita lihat saling menasehati, saudara. Saling menasehati dan menguatkan, saudara. Mungkin ini sering kita dengar, saudara. Tapi kita lihat hampir di semua surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat, itu isinya nasihat, saudara. Berisi nasihat untuk menegur, untuk memperbaiki, dan untuk menguatkan jemaat, untuk menguatkan saudara-saudara seiman kita, saudara. Mungkin kita sering dengar, saudara, tentang nasihat. Beberapa waktu lalu juga sempat disinggung, saudara, tentang hikmat, hubungan hikmat dan nasihat, saudara. Tapi, saudara, jelas banyak sekali ayat dikatakan, saudara, menjelang kedatangan Tuhan di hari-hari akhir, di dalam persekutuan perlu adanya nasihat. Kita baca, saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 11, saudara. Dan Ibrani 3 ayat 13. Saya bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 11, terjemahan baru. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi, nasihatilah dan saling membangun, saudara. Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa, saudara. Ini perlu kita kerjakan, saudara. Memang ini tidak mudah, saudara. Tidak semua orang bisa menasihati dengan baik, dengan betul. Dan tidak semua orang juga suka dinasihati, saudara. Tapi ini penting, saudara. Dan saya rindu kita bisa sama-sama belajar, saudara, untuk kita bisa menasihati dengan betul dan untuk kita bisa menerima nasihat dengan betul juga, saudara. Kita sama-sama belajar, saudara. Dikatakan juga di Ibrani 10 ayat 25, dikatakan semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat, saudara. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, saudara. Jadi istimewa akhir zaman kita harus semakin giat melakukan hal ini, saudara. Karena apa, saudara? Karena Tuhan tahu, saudara, kita perlu saling menguatkan satu dengan lain. Kita perlu saling menasihati satu dengan yang lain. Tuhan tahu kita di hari-hari akhir, kesukaran lebih sulit. Kita tidak bisa hidup sendiri, saudara. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tentu kita perlu kekuatan Roh Kudus, kekuatan dari Tuhan, saudara. Dan kita juga perlu support, kita juga perlu kekuatan, kita juga perlu nasihat dari orang-orang lain, saudara. Dari teman-teman seiman kita, saudara. Dari saudara-saudara seiman kita, saudara. Karena di hari-hari akhir, iblis berusaha untuk sebanyak mungkin menjatuhkan, menipu, membutakan orang beriman. Oleh sebab itu perlu ada nasihat, saudara. Nanti kita baca. Supaya jangan ada yang ditipu iblis, supaya jangan ada yang goyang imannya, saudara. Kita baca di 1 Tesalonika 3 ayat 2 sampai 3, saudara. 1 Tesalonika 3 ayat 2 sampai 3, saya bacakan.
Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk apa saudara? Untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Wah, luar biasa saudara, dikatakan untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini, saudara. Sama seperti kita pada hari ini, saudara. Kita mengalami banyak sekali kesusahan-kesusahan, saudara. Baik dari segi ekonomi, kesehatan, dan seterusnya, saudara. Kita sama-sama merasakan, saudara juga paham dan tahu, saudara. Dan karena kesusahan-kesusahan ini, banyak orang bisa jadi imannya goyang, saudara. Seperti dikatakan tadi di 1 Tesalonika 3 ayat 2 dan 3, saudara. Iman itu bisa jadi goyah, saudara, karena menghadapi kesukaran, karena menghadapi kesusahan. Oleh sebab itu perlu ada juga saudara seiman yang menguatkan, yang menopang, yang memberikan nasihat, supaya imannya tidak goyah, saudara. Tadi dikatakan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya imannya tidak goyang, saudara. Perlu saudara, satu dengan yang lain. Mari saudara, memang kita harus sama-sama belajar. Juga kita harus sama-sama belajar menerima nasihat juga saudara. Kita mau praktek saudara. Saudara, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kita menguatkan, untuk kita menasihati saudara seiman kita. Bisa lewat kata-kata, saudara, kita bisa menguatkan mereka lewat kata-kata, baik langsung, by phone, kita bisa juga kirim via teks, via WA dan sebagainya, kita bisa sampaikan lewat kata-kata, kita bisa kasih ayat-ayat itu juga bisa, saudara. Tapi ada satu hal lagi yang bisa menguatkan, bahkan bisa menegur, bisa menasihati, yaitu lewat perbuatan, saudara, lewat sikap kita. Itu bisa, saudara. Jadi nasihat, kita menguatkan orang lain tidak hanya bisa lewat kata-kata saja, saudara, tapi juga bisa lewat sikap, lewat perbuatan kita yang dilihat oleh orang, saudara, oleh orang lain, saudara. Saya pribadi sering merasa dikuatkan, saudara, bahkan ditegur mungkin, saudara, dinasihati, saudara, dari melihat satu teladan sikap perbuatan yang baik, saudara, yang ditunjukkan oleh saudara seiman, saudara. Saya beberapa kali sharingkan ini di doa Jumat, misalnya contoh, saudara, untuk datang ke doa Jumat itu kadang juga pergumulan, saudara. Kita pulang kerja sudah capek dan seterusnya. Tapi untuk datang konsisten, itu ya kita harus berusaha, saudara. Tidak mudah, saudara. Tapi saya sering kali dikuatkan oleh saudara-saudara seiman yang juga sama-sama konsisten dan sama-sama setia untuk datang doa Jumat, saudara. Mereka enggak perlu bilang saya, ayo kok datang ya, minggu depan ya, Jumat depan datang lagi ya, kita harus tetap semangat ya. Enggak perlu ngomong gitu, saudara. Saya melihat mereka setia, saya melihat mereka konsisten, itu saya pribadi sudah merasa dikuatkan, saudara. Merasa dikuatkan juga untuk banyak hal, saudara, yang bisa saya saksikan, saudara. Saya melihat satu hamba Tuhan, saudara, di tempat kita, saudara, tentang kesetiaannya, saudara, tentang ketaatannya, saudara, tentang setia dan taatnya itu, saudara. Mereka hamba Tuhan ini belum pernah ngomong ke saya, kau yang setia ya, yang taat ya, dan sebagainya. Enggak usah ngomong seperti itu, saudara. Saya melihat teladannya, saya melihat sikap perbuatannya yang baik, saya merasa dikuatkan. Wah, saya harus sama seperti beliau, saudara. Saya harus tetap bisa setia, bisa tetap taat, saudara. Itu dikuatkan, saudara. Tanpa mungkin orang tersebut menyadari, tapi saya yang melihat itu merasa dikuatkan, saudara. Juga untuk misalnya datang kebaktian lebih awal dan sebagainya. Untuk kita nasihati, untuk kita menguatkan itu betul, bisa lewat kata-kata boleh, saudara, itu tidak salah, tapi juga bisa lewat perbuatan kita, bisa lewat sikap kita. Oleh sebab itu, mari saudara, kita hari-hari ini bisa berusaha, mungkin bisa berlomba-lomba untuk memberikan satu contoh yang baik, untuk bisa memberikan satu teladan yang baik. Buat siapa? Ya buat semua orang, saudara. Buat
saudara-saudara seiman kita di gereja, saudara, khususnya, saudara, memberikan contoh, memberikan teladan yang baik, bukan hanya tugas bagi yang sudah lebih tua, saudara. Enggak, saudara. Firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu, saudara. Saya tidak catat ayatnya, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan kita yang muda pun bisa memberikan teladan, jadi contoh, jadi teladan buat orang-orang yang lebih tua, saudara. Bisa, saudara. Tidak hanya itu, tidak dibatasi dari umur saja, saudara. Bisa, saudara. Tentu dengan kita asal ya motivasi tulus, saudara, kita bisa memberikan contoh, saudara, memberikan teladan. Lewat apa? Sikap kita. Lewat apa? Lewat perbuatan kita. Tanpa kita sadari mungkin sikap kita, perbuatan kita itu menguatkan orang lain, saudara. Menguatkan orang lain. Seperti itu, saudara. Saya pribadi, saudara, banyak sekali dikuatkan dalam persekutuan, saudara. Ketika saya dalam masalah, saudara. Ketika saya mungkin dalam lagi keadaan yang down, saudara. Saya pribadi sering kali, saudara, dikuatkan, saudara. Kita perlu orang lain untuk menguatkan kita, saudara. Mungkin tidak selamanya kita berusaha, saudara, untuk kita terus kuat, saudara. Tapi ada kalanya mungkin namanya manusia, saudara. Kita mungkin sedih, dalam kesedihan, dalam keadaan yang mungkin ada masalah yang berat dan sebagainya. Perlu orang lain untuk menguatkan, saudara. Perlu untuk orang lain menasihati kita, saudara. Mungkin ada di antara saudara pikir, saya tidak pandai ngomong, saya tidak pandai nyusun kata-kata, kalau saya mau nasihati orang itu bingung ngomong apa dan sebagainya, saudara. Mungkin ada di antara saudara seperti itu, sama, saudara, saya juga kalau ngetik itu bingung, saudara, mau nulis apa itu mesti nyusunnya itu agak lama, saudara, seperti itu. Tapi kita mau sama-sama berusaha, saudara, kita mau sama-sama belajar, saudara. Asal kita tulus, kita punya motivasi yang baik, saudara. Kita coba saja, saudara. Kita kerjakan saja, saudara. Mungkin saudara ngomong apa, ketik apa, saudara belajar dipimpin roh, berdoa. Saudara coba sampaikan kepada teman-teman saudara, teman-teman seiman dan sebagainya, saudara. Mungkin kelihatannya sederhana itu, saudara. Mungkin menurut saudara, enggak ngefek lah saya ngomong seperti ini, apa berdampak dan sebagainya. Sudah, enggak usah bingung itu dulu, saudara. Kita kerjakan saja, saudara, bagian kita. Nanti Tuhan yang akan tolong, saudara. Tuhan akan tolong. Seringkali perkataan yang simpel, tapi buat saya itu mengena. Buat saya itu, saya merasa dikuatkan, saudara. Mempunyai dampak, saudara, yang besar dalam hidup saya, saudara. Nanti saudara bisa lihat, saudara, saya screenshotkan beberapa contoh saja, saudara, pengalaman pribadi saya. Ketika saya saya saksikan sedikit, saudara, ketika saya beberapa waktu lalu, pada saat-saat ada pandemi COVID ini, saudara, mulai Maret kan, saudara, waktu itu, April sampai hari ini, selama pandemi itu saya cukup sering keluar masuk rumah sakit, saudara, tanpa saya mau, saudara, tentunya, karena orang tua saya, papa saya, saudara, karena emak saya, terus anak saya itu juga sempat dijahit, harus ke rumah sakit. Terus ada om saya juga ke rumah sakit yang mengharuskan saya untuk datang menjenguk dan sebagainya. Saudara, juga ada beberapa saudara. Saya jadi apa ya, saudara, mestinya hati kecil saya enggak mau, saudara. Saya kadang juga takut, saudara. Apalagi hari-hari ini kita ke rumah sakit itu perasaan enggak enak semua, saudara. Karena kita juga, kita kan tahu, saudara, penularannya COVID ini luar biasa, saudara. Jadi ya dalam hati kecil, saudara, saya itu kadang gentar, saudara. Aduh, harus ke rumah sakit lagi. Aduh, harus masuk rumah sakit lagi, ke Adiasa lagi dan sebagainya, saudara. Kalau bisa ya enggak mau, saudara. Tapi ketika saya gentar, mungkin ketika saya takut, saya sharing sama teman, saudara. Saya sharing di satu grup, dan teman-teman menguatkan, saudara, ayo semangat dan sebagainya. Mungkin kata-katanya sederhana, gampang kok, saudara. Tapi itu tanpa orang itu sadari, itu bisa menguatkan orang lain, bisa menguatkan saya, saudara. Saya pribadi merasa, dikuatkan, saudara. Saya merasa diteguhkan, saudara. Ya, ayo, jangan takut dan sebagainya, saudara. Itu bisa terjadi, saudara. Saudara, itu saya cuman
bahas 3 hal ini saja, saudara, yang Rasul Paulus kerjakan, saudara. Meskipun Rasul Paulus dalam kondisi yang tidak memungkinkan dia bertemu dalam penjara, tapi dia bisa saling memperhatikan, dia bisa mendoakan, saudara, jemaat-jemaat, dan bisa menguatkan, menasihati, saudara. Saudara, poin yang terakhir, saudara. Kenapa? Ini satu poin yang bagus, saudara. Kenapa Rasul Paulus meskipun terkendala oleh sikon, dia dalam penderitaan dalam penjara, kenapa dia tetap bisa memperhatikan jemaat, saudara? Tetap bisa memperhatikan orang lain, tetap bisa memperhatikan sesamanya, saudara seiman yang lain. Kenapa, saudara? Dasarnya itu kasih, saudara. Dasarnya haruslah kasih, saudara. Rasul Paulus punya kasih dalam hatinya, saudara. Kita baca 2 ayat, saudara, yang bagus, saudara. Saudara perhatikan. Di 1 Tesalonika 2 ayat 17, saudara. Dan di Filipi 1 ayat 7-8. Saya bacakan 1 Tesalonika 2 ayat 17 terlebih dulu. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu, saudara. Luar biasa, saudara. Romantis, saudara. Makanya tadi saya bilang Rasul Paulus, wah kata-katanya romantis. Jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, saudara. Jadi Rasul Paulus, kita baca 1 ayat selanjutnya, saudara. Filipi 1 ayat 7-8, saudara. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab, saudara perhatikan, kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dari dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu semua. Saudara, perhatikan 2-3 ayat ini, saudara. Saudara, dikatakan tadi, meskipun jarak memisahkan, terpisah seketika dari kamu, jauh di mata, tetapi dekat di hati, saudara. Kenapa kok bisa dekat di hati? Karena Rasul Paulus, tadi ayat 7, Filipi 1 ayat 7, menaruh jemaat, menaruh saudara-saudara seimannya itu di dalam hatinya. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Dikatakan seperti itu, saudara. Luar biasa, saudara. Ada tempat di dalam hatinya Paulus untuk jemaat-jemaat, untuk saudara-saudara seiman lainnya, saudara. Ini saya dikuatkan, saudara. Saya merasa dapat berkat dari ayat ini, saudara. Menaruh saudara seiman kita di dalam hati kita. Memberikan tempat bagi orang lain di dalam hati kita, saudara. Luar biasa, saudara. Coba kita renungkan sama-sama, saudara. Siapa yang dapat tempat di dalam hati kita, saudara? Apakah hanya eksklusif untuk keluarga kita saja? Mungkin istri anak kita, saudara-saudara kita, atau mungkin teman-teman dekat saja, saudara. Siapa yang dapat tempat, saudara? Apakah seperti Rasul Paulus, saudara? Jemaat itu semua dapat tempat dalam hatinya, saudara. Kalau sudah baca kitab-kitab itu, saudara, Efesus, Filipi, Kolose, Filemon itu, saudara, dia bisa tahu detail permasalahannya. Dia bisa menyebutkan nama-namanya, saudara. Karena apa? Dia bisa mengingat. Dia bisa berdoa untuk mereka, dia bisa memperhatikan mereka, dia bisa tahu masalahnya dan bisa menasihati mereka. Karena apa, saudara? Karena nama-nama tersebut, setiap jemaat tersebut dapat tempat dalam hatinya, saudara. Punya tempat dalam hatinya, saudara. Dekat di hati, saudara. Meskipun jauh di mata, saudara. Luar biasa, saudara. Pertanyaannya, saudara, atau apakah jiwa-jiwa, apakah teman-teman di sekitar kita, apakah saudara-saudara seiman di sekitar kita, anggota-anggota PS kita, teman-teman di PS kita, meskipun mungkin tidak bisa ketemu, apakah mereka beroleh tempat di dalam hati kita, saudara? Apakah mereka dekat di hati kita, saudara? Kalau mereka dapat tempat di dalam hati kita akan mudah untuk memperhatikan mereka. Kita akan mudah untuk mendoakan mereka. Kita akan mudah untuk menasihati mereka dan seterusnya, saudara. Saudara, coba kita renungkan sama-sama, saudara, hal ini, saudara. Tidak heran, saudara, tidak heran Paulus dalam surat-suratnya itu begitu memperhatikan keadaan jiwa-jiwa, saudara. Tahu masalahnya, enggak heran, saudara, karena dapat tempat itu, saudara. Mari, saudara, saya ajak kita semua. Saya juga berusaha, saya juga
baca ayat ini saya juga belajar saudara untuk kasih tempat buat orang lain. Beri tempat buat orang lain. Mereka dapat tempat di dalam hati kita saudara. Kalau kita ada kasih, kita mau kasih mereka tempat dalam hati kita bisa bersekutu dengan baik saudara. Kita bisa membangun sebuah persekutuan tubuh Kristus yang indah saudara. Karena mereka dapat tempat dalam hati kita saudara. Kita bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita yang lain, terlepas dari latar belakang mereka, mungkin juga usia mereka dan sebagainya, saudara. Tidak hanya cuman, eksklusif, hanya seumuranku aja yang dapat tempat, hanya teman-teman dekatku aja yang dapat tempat, mungkin hanya satu PS-ku aja yang dapat tempat di dalam hati. Tapi yang lain, enggak, saya enggak mau. Tidak, jangan seperti itu, saudara. Kita berusaha, kita belajar, saudara. Kita belajar, saudara. Saya pribadi belajar, saudara, untuk membangun sebuah hubungan, untuk membangun sebuah persekutuan tubuh Kristus. Belajar, saudara. Belajar kasih tempat. Contoh dengan misalnya, saudara, dengan jemaat di kebaktian umum, dengan di PS umum. Saya belajar, saudara, untuk kasih tempat mereka di dalam hati saya, saudara. Beberapa waktu lalu ada anggota PS umum saya yang dipanggil Tuhan, saudara. Saya pribadi merasa kehilangan juga, saudara. Meskipun mungkin kalau ketemuan ya jarang, saudara. Jarang ketemuan untuk komunikasi ya mungkin jarang, saudara. Tapi saya merasa juga kehilangan, saudara. Karena saya belajar untuk kasih tempat mereka dalam hati saya, saudara. Ada yang sesuatu yang hilang, saudara. Oleh sebab itu mari, saudara, saya ajak semua kita berusaha, saudara, untuk membangun, saudara. Diperlukan kasih. Coba buka hati kita, saudara. Kasihlah mereka tempat, saudara. Tentu bukan semua, saudara. Tadi saya dari awal sudah bilang bergaul dan bersekutu itu beda, saudara. Tentu tidak semua. Tapi untuk saudara-saudara seiman, untuk orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita, mari biarkan mereka masuk, biarkan mereka dapat tempat di dalam hati kita, saudara. Kita mau membangun itu sebuah persekutuan tubuh Kristus yang baik, saudara. Amin, saudara. Saudara mau, saudara? Ya. Penerapannya, saudara. Prakteknya bagaimana, saudara? Simpel aja, saudara. Setelah kebaktian ini, saudara mungkin bisa bertanya pada Tuhan. Tuhan, siapa ya yang harus saya kontak? Siapa yang harus saya doakan? Kalau mereka punya permasalahan, ditolong, saudara. Dinasihati, dikuatkan, saudara. Didoakan sama-sama, saudara. Dan kita belajar bersekutu, saudara. Baik dengan PS kita, baik dengan yang lain, dengan PS umum mungkin. Joinlah, saudara. Kita sama-sama belajar bersekutu dengan manis, saudara. Dan saya bacakan satu ayat terakhir sebelum nanti kita akhiri, saudara. Dan kita mau nyanyikan satu lagu, kita bacakan satu ayat terakhir, saudara. 1 Tesalonika 3 ayat 10-13. Dan ini juga yang menjadi kerinduan buat saya secara pribadi, saudara. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kami bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan kamu, menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya, saudara. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan tidak saya akhiri. Kita mau nyanyikan satu lagu. Kita nyanyikan sama-sama, saudara yang di rumah juga nyanyikan sama-sama, saudara. Kita nyanyikan lagu Satukan Kami Satu Dalam Kuasa-Mu. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu,
dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Kita nyanyikan dari awal, saudara. Mari saudara, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, saudara. Kita minta supaya Tuhan menyatukan kita dan saudara. Kita semua mau berusaha aktif untuk membangun sebuah persekutuan tubuh Kristus, saudara. Itu peran kita semua, saudara, sebagai anggota. Peran saya dan peran saudara. Oleh sebab itu mari, saudara, saya ajak kita semua membuka hati kita, memberikan tempat buat saudara-saudara seiman kita di dalam hati kita. Seperti Paulus ajarkan, saudara. Sehingga kita bisa saling mengasihi, saudara. Kita bisa membangun sebuah persekutuan tubuh Kristus yang baik, saudara. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan satu. Jadikan kami satu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, buat kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, mungkin hari-hari ini Tuhan kami mengalami kesulitan Tuhan, menghadapi satu masalah, menghadapi satu keadaan yang mungkin tidak ideal untuk kami boleh bersekutu Tuhan. Tapi lewat firman-Mu Tuhan, Kau mengajarkan setiap kami Tuhan. Meskipun Tuhan mungkin terbatas oleh jarak Tuhan, mungkin kami intensitas kami bertemu semakin tidak bisa sesering dulu Tuhan. Kami belajar satu hal Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk membuka hati kami mau belajar Tuhan untuk memberikan tempat Tuhan di dalam hati kami buat saudara-saudara seiman kami, sehingga kami Tuhan tetap bisa saling bersekutu dengan baik, sehingga kami Tuhan tetap boleh saling Tuhan berusaha Tuhan aktif untuk membangun sebuah persekutuan tubuh Kristus yang indah Tuhan. Mari Tuhan mampukan setiap kami, limpahkan kasih-Mu Tuhan dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh dengan kasih-Mu Tuhan, kami boleh saling menasihati, kami boleh saling menguatkan, menolong, saling mendoakan Tuhan, dan saling memperhatikan Tuhan satu dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, Engkau yang tolong Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah Tuhan, yang sudah mengikuti kebaktian ini, yang sudah mendengar Tuhan. Tuhan berikan kekuatan buat mereka. Tuhan satukan kami dalam kasih-Mu. Mungkin kami tidak bisa terlalu sering bertemu Tuhan. Tuhan, tapi kami percaya kasih-Mu yang bisa mempersatukan setiap kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang akan mempersatukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kuatkan setiap kami, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam pekerjaan mereka Tuhan, yang sudah bekerja, dalam sekolah mereka Tuhan, dalam keluarga mereka Tuhan, dalam apapun yang sedang dihadapi, kesulitan apapun yang sedang dihadapi Tuhan. Mungkin ada yang sakit Tuhan, kami minta kemurahan-Mu, kami panggil nama-Mu yang penuh dengan kuasa-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang jamah Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan,
Yang sedang sakit Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang berikan kesembuhan yang sempurna daripadamu saja. Engkau yang buka jalan Tuhan untuk pekerjaan mereka, untuk studi mereka, supaya mereka Tuhan tetap bisa Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan lewat pekerjaan mereka, lewat studi mereka Tuhan. Juga berkati setiap keluarga kami satu persatu dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Engkau yang tolong, Engkau yang sertai Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala yang sudah Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dapat berkat dari firman Tuhan, amin. Saudara dikuatkan dalam persekutuan, kita mau sama-sama dalam satu roh, satu iman, dimanapun kita berada, kita tubuh Kristus, satu sama lain kita saling mengasihi, kita menyembah bersama di bumi sampai di surga, amin. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, kita telah diselamatkan. Sekarang saatnya menyembah Tuhan. Sekarang saatnya segala suku, kaum dan bahasa angkat suara puji Tuhan dalam satu roh, dalam satu roh dan satu iman, menyembah bersama di rumah Tuhan. Untuk satu nama, satu tujuan, menyembah bersama di bumi di surga. Dalam satu roh, dalam satu roh dan satu iman, menyembah bersama di rumah Tuhan. Untuk satu nama,